Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib, dan jadikanlah lahum bagi mereka, orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman, masalan perumpamaan, rajulaini, yaitu dua orang laki-laki, ja'alna yang kami berikan, kami jadikan, kami berikan, li ahadihima untuk salah satu mereka berdua, salah satu yaitu yang kafir, jannata ini dua perkebunan, min a'dabin dari kebun-kebun kebun anggur, wa hafafnahuma, dan kami kelilingi dua kebun itu, binakhlin dengan kurma, wa ja'alna, dan kami jadikan bainahuma di antara dua kebun itu, zar'an, masih ada tanaman lagi, ada tanaman. Kildal jannata ini, kildal jannata ini, dua kebun itu, atat mendatangkan ukulaha, buah-buahannya, walam tadlim, dan tidak berkurang, minhu dari buah-buahan, syai'an sedikit pun, wafajjarna, dan kami pancarkan, wafajjarna, dan kami pancarkan, kami maksudnya kami alirkan, kami alirkan, khilalahuma, di antara dua kebun itu, naharon, kali, ada dua kebun, kanan dan kiri, kemudian tengah-tengahnya ada kali. Artinya kebun itu akhirnya selalu mendapatkan pengairan, tinggal ambil dari kali itu, kasih air sana, kali air sana itu. Di tempatnya itu strategis sekali, pas di kanan kirinya kali kebunnya ini, masya Allah, kebun anggur. Wakana, dan adalahu bagi salah satu dua orang tadi, wakana, dan adalah lahu bagi salah satu dua orang tadi beserta dua kebunnya, samarun, buah-buahan. Samar itu buah-buahan. Faqala, maka berkata orang yang punya kebun, li sahibihi, kepada temannya yang beriman, wa huwa, sedangkan orang yang punya kebun tadi yang kafir, yukhawiruhu, membanggakan kebunnya kepada orang yang beriman, ana, aku aksaru, adalah lebih banyak, mingka, daripada kamu, malan, hartanya, wa azu, dan lebih mulia, nafaron, keluarganya, aku ini orang yang sugih, aku ini orang kaya, keluargaku adalah keluarga mulia, katanya, bilang sama temannya tadi yang beriman. Wadakhala, dan dia masuk, jannatahu, kebun dia, bahwa sedangkan dia zalimun, orang yang menzalimi, li nafsihi, kepada diri sendiri, karena dia tidak syukur kepada Allah, tapi kufur pada nikmat-nikmatnya Allah. Qala, dia berkata, ma adunnu, aku tidak mengira, antabita, untuk rusak, hadhihi, kebun ini, abadan, selamanya. Kebunku ini enggak bisa rusak, ini akan terus mendatangkan buah-buahan. Coba lihat, ini kalinya mengalir terus kanan kiri, tinggal ngasih air, nanti tumbuh lagi, ngasih air, tumbuh lagi, panen lagi, ngasih air, terus saja. Ini enggak bisa rusak, ini terus. Perasaan dia begitu. Ini tidak akan hancur. Ingat terus saja sampai hari kiamat ini, kalau ada hari kiamat, kata dia. Ama adunu, dan tidaklah aku mengira, ama adunu, dan aku tidak meyakini, as-sa'ata, hari kiamat, qaimatan, akan datang, wala irruditu, bila mana aku dikembalikan ila rabbi, kepada Tuhanku, seumpama memang ada hari kiamat, kata dia. La ajidanna, sungguh aku akan dapati, sungguh aku akan dapati, khairan, perkara yang lebih baik, minha, daripada khairan, lebih baik, minha, daripada kebun, mengqalaban, tempat kembali. Kalaupun aku di akhirat, mesti aku akan mendapati perkara yang lebih baik lagi daripada ini. Wong keluarga mulia, katanya.
Qala berkata orang yang beriman qala berkata lahu kepada orang yang punya kebun, si orang kafir tadi, sahibuhu temannya yang beriman, wa huwa sedangkan temannya yuhawirhu menjawab kesombongannya orang yang punya kebun. Akafarta apakah kamu kafir, tidak mensyukuri billadzi kepada zat khalaqaka yang menciptakan kamu min turabin dari tanah. Apakah kamu tidak mensyukuri atau kufur kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah? Tsumma min nutfatin, kemudian diciptakan dari nutfah. Tsumma sawwaka, kemudian Allah jadikan kamu rajulan sebagai seorang laki-laki. Karena manusia itu aslinya dari tanah seperti Nabi Adam. Kemudian diciptakan dari nutfah, air mani, kemudian jadilah seorang laki-laki. Sebenarnya kalau diurut pun juga begitu. Kalau diurut-urut itu juga sekarang pun masih diciptakan dari tanah juga. Karena semua itu penciptaan manusia ini, air mani itu ataupun sel telur itu semua juga dari tanah. Karena hasil daripada makanan. Makan buah-buahan, makan tumbuh-tumbuhan, makan hewan itu. Semuanya hewan besarnya itu dari tumbuh-tumbuhan. Makan kambing. Ini dari tumbuh-tumbuhan. Itu tumbuh-tumbuhan dari tanah. Akhirnya apa? Dari sari, pati, tanah itu akhirnya menjadilah yaitu bahan dasar untuk pembuatan manusia yang sekarang ini. Itu sperma itu semuanya itu adalah dari sari, pati, tanah akhirnya. Dan makanya tetap saja dari tanah sebenarnya hakikatnya manusia. Tetapi aku lakin ana, jadi lakinna tetapi aku berkata Allah Rabbi Tuhanku, wala usyriku dan aku tidak mensekutukan bi Rabbi dengan Tuhanku ahadan seorang pun, walaula idzakhalta mbok ya engkau dikala engkau masuk jannataka kebunmu, kulta kamu berkata Masya Allah la quwata illa billah, berkata Masya Allah la quwata illa billah. Ma ini adalah perkara sya'a yang menghendaki Allah Gusti Allah untuk tumbuh menjadi baik. La quwata tidak ada kekuatan illa billah kecuali bagi Allah. Jadi kalau orang itu melihat apa-apa yang mengagumkan atau keluarganya, melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat apa itu perkebunannya atau melihat barang-barangnya yang dia sukai tampak, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Kamu tidak akan mendapatkan satu kerugian nanti, keburukan pada benda-benda, barang-barang keluarga itu. Masuk di kebun itu, sawah-sawah itu, biar awet sawahnya enggak rusak, ucapkan Masya Allah la quwata. Ini adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Lihat rumahnya, senang di rumahnya, ucapkanlah Masya Allah la quwata billah. Rumah ini adalah diciptakan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Aman, jadi aman akhirnya. Ing tarani, sungguhnya kamu tarani melihat aku, anaya aku aqalla lebih sedikit mingka daripada engkau, malan hartanya wawaladan dan anaknya. Kamu ini hanyalah melihat aku sebagai orang yang lebih sedikit harta dan anaknya. Jangan begitu, syukurilah apa yang diberikan oleh Allah. Jangan menghina orang lain. Kata si mukmin tadi. Akhirnya temannya yang iman berkata, fa'asa Rabbi, maka semoga Tuhanku ayyu'tiyani untuk memberi akan aku khairan lebih bagus min jannatika daripada kebunmu, wa yursila dan Allah mengirimkan alaiha atas kebunmu husbanan petir minas sama'i dari langit, wa tusbiha maka jadilah kebunmu sa'idan jadi tanah zalakan yang licin, tidak ada tanamannya lagi, hancur. Ayusbiha atau jadi ma'uha airnya kebunmu tadi ghauran meresap ke tanah hilang. Walang tastati'a maka kamu tidak mampu lahu untuk mencari lahu untuk
air itu tolaban pencarian, tidak bisa mencari air lagi, hilang resep di tanah, udah gimana lagi? Kamu banggakan karena ada aliran kali yang diantar di tengah-tengah kebunmu. Lah kalau kalinya dihilangkan airnya oleh Allah, nah, siapa? Bagaimana nyarinya? Sekarang di mana-mana banyak terjadi, kali-kali itu juga hilang, tidak ada airnya lagi. Coba alirkan airnya, nggak bisa mengalir. Airnya sudah nggak ngalir lagi. Karena dulu itu kali-kali itu kan mengalir, terus sebetulnya di pinggir-pinggir kali kan ada sumber-sumber kecil-kecil. Akhirnya ngalir bening begitu. Hari ini sumber-sumber hilang, sudah nggak ada air lagi. Kalau nggak hujan, kalau hujan banjir, kalau nggak hujan asad. Nggak ada air lagi, kalinya jadi rusak. Kalau sudah begitu bagaimana? Ayusbiham, atau jadi ma'uha airnya ghauran meresap ke tanah. Walang tastati amma, kamu tidak mampu lahu untuk menyusuli air itu, lahu untuk air itu talaban pencarian, wa ukhita dan dikepung bitamarihi dengan buah-buahannya kebun, ya, buah-buahnya orang tadi, maksudnya kebun, buah-buahnya si orang yang punya kebun. Fa asbaha, maka jadilah orang yang punya kebun yuqallibu, membolak-balikan kafaihi, kedua tangannya, maksudnya saking merasa ruginya. Ketika dia itu sudah melihat ternyata hancur betul itu. Buah-buahannya itu hancur semua, kebunnya hancur semuanya. Dia akan membolak-balikkan dua tangannya. Gimana ini? Biar sampai toleh. Wa asbaha, maka jadilah dia yuqallibu, membolak-balikkan kafaihi, kedua tangannya, alama menyesali atas perkara angfaqa yang telah dia keluarkan, infakkan fiha, di dalam merawat kebun. Ada bolak-balik, ini udah banyak, ya, saya keluarkan harta banyak, ini hancur, kenapa gitu? Bolak-balik. Ya Allah, iya, merawatnya juga mahal. Sekarang sudah nggak panen lagi, hancur. Gimana itu? Dan kadang-kadang itu orang itu kalau sudah dimelaratkan begini baru ingat Allah. Kalau sudah begini baru ingat. Wahia, sedangkan kebun itu khawiyatun, kita bisa mari. Wahia, dan buah-buahannya, maksudnya kebun, buah-buah yang ada di kebun itu khawiyatun, jatuh ala urushiha, atas anjang-anjangnya buah-buahan. Kalau samar itu adalah jamaknya tamrah. Di setiap jamak itu biasa dimaknaskan ala urushiha, atas anjang-anjang itu apa bahasanya? Ada tiang, kemudian kayak rumah begitu, nanti terus buah anggurnya ditaruh di atas, itu kayak seperti atap nanti. Apa bahasanya? Gak ada kan? Di Jawa ada itu, anjang-anjang jenenge. Bahasa Indonesianya nggak ada. Ya atap kayak itu. Nah, itu penyangganya buah-buahan itu. Kalau kebun anggur kan begitu, pengelola ada penyangganya. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya laitani, aduh, seumpama aku lam usyrik, nah baru menyesal, lam usyrik, tidak mensekutukan bi rabbi, Tuhanku, ahadan, kepada seorang pun. Seumpama aku tidak mensekutukan Allah, ternyata tidak ada yang bisa menolong, menjaga kebunku kecuali Allah. Tidak, karena kebun ini punya Allah, yang membesarkan Allah dan yang mematangkan Allah. Kalau aku mensekutukan Allah, dicabut lagi oleh Allah, nggak dikasih panen akhirnya.
Falam takun dan tidak ada lahu baginya fi'atun satu kumpulan orang yang surunahu yang menolong dia, tidak ada penolong. Min dunillahi dari selain Allah. Wa ma kana dan tidaklah dia mungtasirun orang yang bisa menolong diri sendiri. Hunalika seperti itulah hari kiamat. Ini perumpamaan hari kiamat. Hunalika seperti orang membuat kebun, sibuk kebun kemudian mensekutukan Allah. Itu orang hanya sibuk di dunia ini, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, malah mensekutukan Allah. Tahu-tahu jerih payahnya, infaknya di dunia untuk memakmurkan dunia ini hancur semua ketika hari kiamat. Begitu sampai di akhirat seumpama aku tidak mensekutukan Allah. Ini tadi perumpamaan. Seumpama karena mana ini hartaku yang tak infakkan untuk sawahku, enggak nyampe. Diinfakkan untuk kantor-kantor, tidak nyampe. Untuk perusahaan, enggak nyampe. Kosong, tidak ada apa-apanya di sana. Lihat depan, lihat kanan, lihat kiri, semuanya kosong, tidak ada lagi. Masya Allah. Inilah akhirnya terjadi, dia itu sangat, yaitu susah sekali. Sedih hatinya. Begitu sampai di akhirat. Hunalika dan demikian di sana itulah, hunalika demikian itulah al-walayatu, yaitu kerajaan lillahi hanya bagi Allah, al-haqi yang hak, atau al-haqqu kembali kepada kalau al-haqqu kemudian kepada wilayah. Kalau al-haqqi jadi sifatnya Allah, al-haqqu sifatnya wilayah. Walayah itu kerajaan. Huwa Allah khairun adalah lebih baik thawaban pahalanya, wa khairun lebih baik uqban pengakhirannya bagi orang-orang yang masuk surga. Yang terbaik itu adalah pahala Allah, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Ini di dunia ini kok pengen enak-enakan, loh. Kalau orang itu di dunia ini adalah darul amal, tempatnya kerja. Nah, orang tengah-tengah kerja kok pengen enak-enakan. Nanti enggak dapat bayaran loh. Atau bayarannya sudah diambil duluan. Kalau orang itu sudah enak-enakan di dunia, itu seperti orang yang bayarannya diambil duluan. Akhirnya sampai akhirat enggak dapat bayaran, habis. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah enak-enakan di dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa. Karena ini darul amal, dengan darul jaza, pembayaran itu ada nanti di akhirat. Kalau di dunia itu enak-enakan, jangan kamu lihat itu. Orang yang enak-enakan di dunia, bernikmat-nikmatan di dunia, sudah itu mereka itu adalah orang yang sebetulnya tidak mau nabung. Seperti anak kecil, anak MI, dikasih duit, yang satunya enggak pengen enak-enakan, enggak mau jajan, tapi dia ini hanya ditabung saja. Ya. Yang satunya enak-enakan wis jajan terus enak-enakan. Setelah kelas 6 tamat, yang satunya udah duitnya sudah banyak, beli helikopter. Kopteran. Yang satunya gigit jari. Udah nggak bisa. Loh, kamu kok bisa beli mobil, beli ini, beli itu? Iya, dulu aku nabung. Loh, aku enggak. Loh, kamu kan sudah enak-enakan dulu. Ya seperti itulah di dunia. Di dunia. Orang berenak-enakan di dunia, tidak mau kerja, tidak mau amal, tidak mau mengirimkan hartanya ke akhirat, maka akhirnya sampai sana itu hanya gigit jari, melihat teman-temannya itu semua dengan seneng sekarang. Aku dapat bayaran ini, bayaran sholat, ini bayaran puasa, ini bayaran tahajud, ini bayaran sedekah, ini semua bayaran, ini bayaran. Lah, bayarmu nanti mana? Lupa, enggak tak bayarkan ya. Enggak tak bayarkan. Nah, terus kemana? Ya sudah tak makan di dunia. Waduh, enggak bareng kalau gitu. Nah, jadi di sana itu simpel aja sebetulnya. Kalau kita ini mau menahan diri, menahan hawa nafsu kita di dunia ini, untuk supaya kita ini
bisa nabung di akhirat kita, ya kita beruntung. Tapi kalau kita lampiaskan semua keinginan nafsu kita ini di dunia ini, di sana tidak dapat apa-apa. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang pikir akhirat, nahan hawa nafsu, semuanya di dunia hanya dibuat untuk amal, yaitu mereka akan dapat jaza, yaitu surga, dapat balasan surga. Sedangkan orang asral hayatid dunya, mereka telah mengunggulkan, melebih-lebihkan, mengistimewakan urusan kehidupan di dunia ini, dimewah-mewahkan habis-habisan, enggak dapat apa-apa. Maka mereka itu adalah orang-orang yang penduduk api neraka, tidak dapat apa-apa di sana.